Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas pengaruh APEC dalam perekonomian Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Dwi Asya dengan NIM 2207663. Oke, pasti teman-teman udah gak sabar nih ya mau tahu apa sih itu APEC? Yuk langsung aja simak pembahasan berikut. APEC adalah forum ekonomi untuk 21 negara kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat masyarakat, dan mempromosikan zona bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, APEC juga memperkuat kerjasama di kawasan Asia Pasifik atas dasar kemitraan yang setara, tanggung jawab bersama, saling menghormati kepentingan bersama, dan saling menguntungkan. Kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama, perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, dan yang kedua, fasilitas komersial dan investasi, dan yang terakhir, kerjasama ekonomi dan teknis. Nah, kerjasama ekonomi Asia Pasifik dilakukan untuk mendorong diperkuatnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, berdasarkan persetujuan WTO dan peningkatan kerjasama pembangunan Asia Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Dalam hal ini, Indonesia telah mendukung peran penting APEC dalam meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan, khususnya kawasan Asia Pasifik. Dalam pengembangan APEC di Indonesia ini telah mempengaruhi tingkat perkembangan perekonomian Indonesia yang meliputi pada sektor ekspor, investasi, dan program-program APEC di Indonesia. Anggota APEC. Saat ini APEC memiliki 21 anggota yang kebanyakan merupakan negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Adapun ke-21 negara tersebut adalah Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Republik Cina, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Meksiko, Papua New Guinea, Chili, Peru, Rusia, dan Vietnam. Peran APEC bagi Indonesia. Dapat kita lihat, peran APEC bagi Indonesia setelah Bogor 1994 merupakan sebuah misi APEC untuk kemajuan liberalisasi perdagangan dan investasi. Bagi Indonesia, APEC masih membawa pengaruh positif bagi ekonomi Indonesia. Bagi Indonesia, anggota-anggota yang tergabung dalam APEC merupakan mitra dagang yang utama. Meningkatnya jumlah ekspor-impor serta sumber investasi asing Indonesia berasal dari ekonomi APEC. Peran lain APEC bagi Indonesia adalah sebagai komunitas bisnis pengembangan kebijakan, seperti pengembangan kapasitas, memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Sebelum pertemuan APEC di Yokohama, Jepang, pada tahun 2010 mengusulkan agar diterapkannya free trade oleh semua anggota APEC. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa ada banyak peran APEC bagi Indonesia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dan juga mengatasi masalah-masalah yang mengganggu tercapainya kepentingan nasional. Indonesia dinilai masih memiliki daya saing yang rendah, sehingga perdagangan yang terlalu liberal masih sulit dilaksanakan melihat kondisi dalam negeri yang belum mencukupi. Walaupun perdagangan bebas yang dideklarasikan pemimpin APEC di Yokohama masih sulit diterapkan di Indonesia, tergabungnya Indonesia dalam APEC dapat mengamankan perekonomian Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Adapun dampak positif APEC bagi Indonesia yaitu 1. Sebagai organisasi yang bersifat fleksibel, APEC menjadi sarana untuk membahas berbagai isu-isu perekonomian internasional. 2. APEC berfungsi sebagai forum konsolidasi untuk membawa negara-negara menuju area perdagangan terbuka yang sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. 3. Meningkatkan peran masyarakat serta swasta yang ada di Indonesia menuju liberalisasi perdagangan.
Hal ini berdasarkan pada salah satu pilar APEC terkait fasilitasi perdagangan dan investasi. Pilar tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap dunia usaha Indonesia. Dalam hal ini adalah kelancaran arus distribusi barang dan jasa dari Indonesia sendiri kepada negara-negara anggota APEC yang lain. Contoh realisasi manfaat yang diterima Indonesia terkait poin ini antara lain penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pelaksanaan APEC Business Travel Card atau ABTC. Yang keempat, meningkatkan human and capacity building di Indonesia. Dengan kemampuan negara memanfaatkan berbagai proyek APEC untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia, baik itu proyek yang disponsori para anggota organisasi atau melalui skema APEC. 5. Sebagai sumber untuk meningkatkan potensi ekonomi perdagangan serta investasi Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari adanya organisasi adalah meningkatkan arus barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung sebagai anggota. Negara Indonesia sendiri mempunyai potensi yang terbilang besar jika ingin memanfaatkan pasar organisasi baik dalam hal ekspor maupun investasi. Hal itu dikarenakan kebanyakan negara anggota organisasi adalah mitra dagang Indonesia. 6. Sebagai forum untuk saling bertukar pengalaman. Forum organisasi biasanya berbentuk polis dialog yang mempunyai manfaat besar, karena melaluinya dapat ditarik pelajaran serta pengalaman yang bersifat positif ataupun negatif, sehingga para anggota organisasi yang lain dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil dan membuat kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi. Dampak negatif APEC bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, membajirnya produk impor di Indonesia. Yang kedua, banyak pengusaha lokal yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, sifat masyarakat Indonesia yang konsumerisme. Keempat, kesenjangan sosial yang semakin nampak karena menganut paham liberalisasi perdagangan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.